basic. Basic untuk kita membangun satu konsep pertanian terpadu. Nah, sekarang yang kedua, setelah kita punya penghasilan harian tadi, kita kan juga butuh investasi. Karena kita juga kepingin punya mobil, kepingin punya rumah, kan begitu kan? Kepingin cukup untuk semuanya. Investasi kita Bapak Ibu adalah konsep investasi itu seperti ini. Investasi itu seperti seed, seperti biji. Jadi biji itu besar atau kecil? Saya minta tolong Mas Yanto, ambil jagung satu biji Mas di atas Mas, di jemuran atas ya. Satu tongkol yang agak besar sama yang paling kecil. Tanggung lah. Nah, supaya apa Bapak Ibu? Seed ini, biji ini Bapak Ibu, ini adalah investasi. Banyak orang terjebak di sini. Bertani sebagai pekerjaan, tidak bisa. Saya ulangi ya. Bertani sebagai pekerjaan tidak bisa. Ada dua soalnya. Yang pertama adalah untuk kebutuhan, untuk cukup. Dan yang kedua adalah investasi. Investasi itu menabung. Ternak kambing itu menabung atau bisnis? Menabung. Kalau di filsafat Jawa Bapak Ibu, karena saya orang Jawa, ada konsep yang disebut dengan rojo koyo. Pernah dengar rojo koyo? Rojo koyo itu adalah tabungannya orang-orang desa dulu. Saya dari desa miskin. Ini ada Mbah Lurah, Mbah Hartono, ini juga dari desa ya, sama-sama tandus seperti saya. Pertanian di sana itu cukup untuk makan 1 tahun itu sudah bersyukur, alhamdulillah. Sangat bersyukur. Karena apa? Tanahnya tandus. Kalau dicangkul melawan. Kalau hujan lengket, kalau kemarau kayak macul batu. Bisa keluar celing. Loh ini serius. Tapi jangan salah Bapak Ibu. Di tempat yang tandus seperti itu, bangun rumah lebih mahal daripada di kota. Karena tanahnya gerak. Pondasinya itu bisa seharga rumah di sana itu. Tetapi yang hebat satu. Orang yang tanda kutip secara penghasilan dihitung pakai matematika cara apapun, itu tidak ketemu. Tapi bisa bangun rumah. Ya serius, bisa bangun rumah. Caranya mereka bangun rumah bagaimana? Begini, mereka mungkin cuma punya sapi 1, itu pun dari kadang-kadang gado, tahu gado enggak? Gado itu punyanya orang, nanti kalau punya anak pertama yang rawat, anak kedua yang punya sapi kan gitu. Jadi cuma gado. Jadi dari 1 induk pertama sampai 5 tahun Bapak Ibu, ini kan cuma punya 2 sampai 3 ekor. Saya boleh 1 sukarelawan ya nanti ya. Ini tolong dihitung kan Pak, ini yang paling kecil ini ya. Siapa yang mau berhitung boleh? Cara ngitungnya ditumpuk 10 gitu sambil dengarkan saya. Langsung dipipil, dihitung Pak. Ini ada yang lebih kecil dari ini enggak kira-kira jagung? Kalau panen jagung kayak gini bahagia atau enggak kira-kira Bapak Ibu? Ngenes gitu ya. Kalau gini diandalkan kan enggak bisa kan? Mau dibanggakan apanya? Jagung sebesar handphone. Ini lebih kecil lagi. Saya cari yang paling kecil aja. Nah, saya lanjutkan tadi ke konsep sapi tadi. Mereka bisa bangun rumah Bapak Ibu 5 tahun pertama cuma jadi pondasi. 5 tahun berikutnya baru berdiri. 5 tahun berikutnya baru bisa finish. Berarti bangun rumah itu butuh waktu 15 tahun. Ini real, ini nyata. Karena apa Bapak Ibu? Penghasilannya hidup mereka hanya cukup untuk itu. Tapi yang hebat satu, itu lo bisa nyekolahkan anak. Dan anaknya tangguh-tangguh karena dilatih dari penderitaan. Lo jelas tangguh-tangguh. Punya semangat juang yang luar biasa. Nah, dari kondisi yang miskin itu saya betul-betul belajar. Bagaimana caranya kita bertani itu bisa menjadi orang yang sukses. Jadi bertani itu bukan untuk kita masalahnya adalah pendapatan yang besar, bukan. Ada di sini yang pernah jadi petani cabai? Pernah berhasil?
Pernah? Dapat harga tertinggi berapa? 80. Panen berapa kintal atau berapa ton? Oh, 1 kintalan. Ya masih sedikit lah. Kadang-kadang begini, ada orang dapat harga 80, panen pas bisa keluar 2-3 ton, gitu kan? Bahagia kan, dapat uang ratusan juta kan? Tapi percayalah, uangnya lo tidak akan ada. Setelah dapat itu paling ya berapa bulan itu habis Bapak Ibu. Dan tanam lagi, rugi. Sudah begitu juga Mas? Iya. Sering gitu ya. Karena itu di dalam pertanian saya tekankan baik-baik. Bertani bukan berjudi. Masalah hari ini kenapa cabai bisa murah? Karena semua sedang berjudi. Mentalnya mental pejudi. Kita kan seringkali latah, harga mahal tanam kan gitu kan. Kalau tanaman apa? Oh cuman tanam sayur, sayur harganya murah. Tanam itu cabai, kentang yang mahal-mahal. Modalnya utang, loh repot tuh. Nanti tidak panen ya lubang Bapak Ibu. Karena itu cari yang pasti. Tetap mulai dari yang kecil. Bapak Ibu mungkin sudah sering kali dengar saya ngomong tentang perkara jagung kan. Kalau prinsip saya, karena investasi itu hanya biji, dan tinggal biji ini jadi berapa? Saya ulangi, biji jadi berapa? Kemarin kalau yang mau datang gara-gara pelihara ayam kepengen jadi miliarder, betul ya? Sekarang saya tunjukkan, tidak usah pelihara ayam, ayam lebih mudah mati katanya. Tapi pelihara tanam jagung. Kalau ayam 3 tahun jadi miliarder kan? Kalau jagung 1 tahun jadi miliarder. Syaratnya punya jiwa kepemimpinan. Syaratnya betul-betul adalah pemimpin. Boleh saya katakan, kalau mau jadi bupati, modalnya sama. 1 kilo jagung, karena jadi bupati Indonesia ini butuh 50 miliar katanya. Mau jadi bupati? Siapa yang punya cita-cita anaknya besok jadi bupati? Jangan tahun ini, tidak nutut. Karena tinggal berapa hari lagi. 5 tahun ke depan. Modalnya 1 kilo jagung. Modalnya 1 kilo jagung saja. Tapi yang penting betul-betul punya jiwa pemimpin. Kalau tidak punya jiwa pemimpin tidak bisa. Perkara uangnya gampang. Tetapi kalau tidak bisa punya jiwa pemimpin tidak akan bisa. 1 kilo jagung Bapak Ibu cuma harga 10.000. Fair. Yang membuat 10.000 ini jadi 1 miliar, itu beda apanya? Nolnya. Nolnya kurang berapa? Kurang 6 ya. Nah, 6 ini tanam pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Berarti siklus 6 ke 6 sudah jadi miliarder. Jadi 0 itu hanya waktu. Saya ulangi, 0 itu hanya waktu. Saya kasih contoh. Sudah ketemu hitungannya Pak? Ketemu berapa Bapak? 292. Jagungnya kecil segitu, tadi tanamnya berapa biji Bapak Ibu? Enggak 2 tadi, enggak ya? Itu tanam 1 ya Pak ya? Pasti 1 ya? Itu keluar berapa? 292. Berarti kalau seandainya saya tanam 1 kan bisa keluar 292, betul ya? Jangan segini deh. 100. Sebesar jempol. Sudah. Bisa tanam lebih kecil lagi enggak kira-kira? Begini, dalam bisnis saya minta tolong. Carilah yang pasti. Karena yang abu-abu itu bukan dari Gusti Allah, tapi abu-abu itu tempatnya. Jadi kalau saya berbisnis Bapak Ibu, ini konsep saya berbisnis. Saya tidak akan melangkah kalau tidak pasti. Kalau daripada ragu-ragu jangan melangkah. Karena itu saya menyingkat dalam wirausaha, dalam bisnis agrobisnis, pertanian. Kita harus pasti.
Sampun Pak, nggih. Saged dipeta wangsul Pak, damel jimat Pak. Nanti ditambahi Pak, Jadi konsepnya seandainya 1 jadi 100 Bapak Ibu, berarti wajar atau tidak? Mudah atau tidak? Sangat mudah. Ini konsepnya. Berarti seandainya saya tanam 1 kilo, berarti keluarnya kan 100 kilo, betul atau tidak? Kan tetap hitungannya 1 jadi 100 kan? Dari berapa? Dari biji yang kita tanam. Nah, kalau jadi 1 jadi 100, terus habis gitu Bapak Ibu, ini konsep di dalam pembuatan benih. Benih ini ada yang tingginya sama atau tidak sama? Ada yang pendek, ada yang tinggi, betul ya? Saya minta tolong, yang pendek dulu dihabiskan. Setelah pendek semua habis, sisakan yang tinggi, tunggu waktu, beda waktu kurang lebih seminggu deh. Baru dipanen berbeda. Yang seminggu ini kita jadikan bibit. Anggap saja yang sisa 10%. Jadi dari 100 kilo keluar 10 kilo itu yang dari tanaman yang tinggi. Lah nanti 10 kilo ini kita tanam di sini. Kalau kita tanam 10 kilo berarti jadinya jagung berapa kilo Bapak Ibu? 1000 kita ambil lagi 10% berarti 100 tanam di sini. 100 jadi ketemu berapa? Sini 1 ton. Sini 1000. Ini betul ya, 100. Ini betul 100 ton, betul ya. Terus kalau di sini jadi 10 ton. Di sini jadi berapa? 1000 ton. 1000 ton berapa uangnya? Sudah anggap aja ini jagung ini mahal, betul ya? Kita anggap aja dijual sama-sama harga 5.000. Ketemu berapa uang di sini? Seandainya waktunya itu ini bulan pertama tanam, ini bulan ke-3, ini bulan ke-6, ini bulan ke-9, ini bulan ke-12. Modalnya berapa? Jadinya berapa? Anggap aja biayanya separuh. Betul atau salah? Pertanyaannya satu, tanahnya siapa? Loh, sebentar, ayo kita balik sekarang. Petani itu kepengen pasti atau tidak pasti? Kalau bukan jiwa pemimpin, tidak bisa buat ini. 1 kilo pertama tolong ditanam sendiri, jangan nyuruh orang. Supaya tahu hasilnya. Hasilnya cuma 1 nanti Bapak Ibu, dihina. Nanam jagung cuma 1 kilo, tumbuhnya semampe lagi. Bukan hanya dolanan Pak, ngono muridnya Pak Bayu. Nanam jagung cuma 1 meter. Apa gunanya sekolahan gitu tuh Bapak Ibu. Nah, saya minta tolong, dihina pasti. Terus Bapak Ibu bisa menjelaskannya pakai cara apa? Dihitung. Benih 1 kilo, ini tidak keluar 100 kilo Bapak Ibu, bisa lebih. Bisa lebih. Orang kan senangnya jagung yang sebesar lengan kan. Tapi ayo kita buat perbandingan. Yang sebesar lengan ini bibitnya mahal atau murah? Bisa buat sendiri atau tidak? Pupuknya lebih banyak atau tidak? Kalau bibit ini, beli bibit atau tidak? Buat sendiri bisa atau tidak? Ngerawatnya lebih gampang atau tidak? Loh kenapa kok kita cari yang susah toh? Terus yang kita ajak kita buat pakai berhitung kan begini. Kalau jagung hibrida Pak, 1 bisa keluar 700. Iya kalau keluar. Kalau tidak, bangkrut. Loh, ada enggak di tempatnya Bapak Ibu yang sudah pernah tanam jagung? Coba, mana yang pernah tanam jagung? Saya tanya serius. Pernah Pak? Untung atau rugi Pak? Rugi kok.
Lebih baik mana? Usaha yang pasti untung atau yang kelihatannya untung tapi rugi. Loh Pak, kalau untung ya untung, itu judi. Gambling, jangan gambling. Wong hidup ini sudah tidak punya uang, petani terus dibuat gambling, itu tambah resiko Bapak Ibu. Tidak makan. Karena itu daripada ini kita buat rata-rata ini loh cuma ketemu 400. Jadi bibit 1 kilo keluar 400. 1 hektar itu keluar rata-rata di angka 4 ton, 5 ton lah. Itu kalau bagus. Kalau kena bule, tidak panen. Betul atau tidak kira-kira? Lah jagung Madura ini saya pilih Bapak Ibu. Biarpun dia ini jagung yang paling jelek di Indonesia. Tingginya itu kadang-kadang cuma 50 cm loh. Yang lihat aja tidak tega. Loh, gini, yang penting kita butuhkan pohonnya atau buahnya? Buahnya. 1 jadi berapa? Itu yang kita butuhkan. Pak, kalau ini cuma 1 jadi 100, padahal yang hibrida 1 jadi 400. Berarti apa yang harus ditambah? Pohonnya, benihnya kita tambah. Seandainya ini 1 kilo jadi 400, supaya ini jadi kan jadi berapa kalinya berarti? 1/4. Kalau ini bibit 1 kilo, kalau ini bibit 4 kilo. Kalau di sini 1 hektar bibit 20 kilo, di sini bibitnya jadi 80 kilo. Cuman beda bibit aja. Terus tanamnya, karena ini tanamnya semampai, semeter tidak sampai, jadi kerpi saja Bapak Ibu. Paham maksud saya di sini? Nah, terus yang kedua, seandainya bibit ini paling murah berapa bibit hibrida harganya? 85 lah. 80 kali 20 ketemu berapa? 1.600.000. Kalau ini harga 10.000 deh. 80 kali 10.000 ketemu berapa? Murah mana? Terus yang kedua, pasti mana? Paham maksud saya di sini? Terus Pak, kalau 100 meter Pak saya masih punya tanah. Karena ini kalau 1 hektar butuh 80 kilo, berarti kalau cuma 1 meter itu kan cuma butuh berapa ratus meter, betul atau tidak? Itu buat contoh. Terus kalau sudah tanam 10, berarti kita butuh tanah berapa? Masih ratusan kan? 1/8 hektar, anggapnya 1.000 lah, 1.200 lah. Ya betul, 1.200. Kalau sudah 100 kilo Pak, berarti butuh berapa lahannya? 1 hektar lebih sedikit. Betul kan ya? Terus kalau sudah 1.000 kilo Pak, berarti butuh 10 hektar. Kalau ini butuh 100 hektar. Kalau bisa bagaimana caranya? Petani diajak ngitung. Ini bibit dari saya, pupuk dari saya, ayo kita kerjasama, nanti kita jual sama-sama. Seandainya Bapak Ibu pakai cara saya yang saya sebut dengan pertanian syariah, bagi hasil. Seandainya keluarnya 100 ton Pak, 100 ton dibagi 2, petani 50 ton, kita 50 ton. Modalnya petani apa? Nanam sama lahan. Pupuk, bibit, panen tolong sediakan. Panen Bapak Ibu loh ya. Kalau Bapak Ibu tidak manen, dipanen petani, tidak datang barangnya. Paham maksud saya? Pupuk sediakan, bibit sediakan. Tapi panen Bapak Ibu yang manen. Supaya petani tugasnya cuma nanam sama lahan sama pupuk. Nah bibit kan petani tidak keluar uang sama sekali nih, betul atau tidak? Petani tidak keluar uang sama sekali tapi dia pasti hasil. Seandainya kita hitung 1 hektar 80 kilo, keluarnya cuma sekitar 4 ton seandainya ya Bapak Ibu ya. 4 ton kali harga 5.000, ketemu berapa? 20 juta. Petani terima 10 juta. Untung atau rugi petani? Sudah pasti untung atau rugi? Sudah pasti. Bapak Ibu untung atau rugi? Ya untung, bibitnya gak beli, pupuknya buat sendiri. Nah, karena Bapak Ibu yang manen, tolong tebonnya, janggelnya dibawa pulang untuk kasih makan
sapi, pupuknya kembalikan lagi ke sawah. Itu orang pintar Bapak Ibu. Kenapa saya katakan kalau mau jadi bupati ini syaratnya harus bisa jadi pemimpin. Kalau memimpin petani aja tidak bisa, bagaimana memimpin rakyat? Kalau petani semua Bapak Ibu diajari dengan cara ini dan mereka semua pasti untung, kira-kira bahagia atau tidak petani? Bahagia. Kalau ini petani semua dijadikan petani jagung, modalnya begini dan pasti untung. Kalau ini harga berapapun pasti untung atau tidak? Pasti untung. Harga jagung termurah 4.000 saja. Yang lain sudah tidak ada yang mau tanam Bapak Ibu. Betul atau tidak kira-kira? Ini tetap untung. Loh Pak, untungnya sedikit kan untung sih. Cukup lah, artinya cukup gitu. Nah dari situlah ekonomi akan bergerak. Seandainya satu desa, ini 100 hektar itu satu desa ya Mbah ya. Satu desa keluar 50, keluar berapa M tadi? 5M. 5M per panen kan sudah bahagia desanya. Itu nanti Bapak Ibu terpaksa jadi lurah juga. Jangan turun Pak, nanti gak ada yang ngajari. Udah serius. Tapi ini butuh jiwa pemimpin. Kalau begini gimana? Jadi miliarder dari ayam atau dari jagung aja? Nah, gini ceritanya. Kalau sudah punya jagung, jagung dijual cuma 5.000. Kalau dijual ayam, laku berapa? Seandainya ayam 1 kilo 40.000, gitu kan? Enak mana jual jagung atau jual ayam? Enak jual ayam. Nah, karena itu gara-gara punya jagung, terpaksa pelihara ayam. Ayamnya jadi tukang apa di sini? Tukang makan dan tukang buang kotoran. Jadinya ayam pabrik pupuk. Terpaksa. Jagung yang diberikan jagung bagus atau jagung jelek kira-kira? Jelek. Yang bagus dijual. Makanya saya itu heran Bapak Ibu. Kalau lihat petani terus ngeluh gitu gimana ceritanya? Cuman SDM-nya enggak tahu, ilmunya saja. Padahal kalau dipakani jagung murni Bapak Ibu 1:4 cukup. Artinya butuh 4 kilo jagung untuk jadi ayam 1 kilo. Berarti harganya ayam berapa? 20.000. Kalau dijual 40.000 masih untung separuh. Itu konsepnya pelihara ayam. Mudah atau susah? Sudah jangan pulang dulu ya tapi ya. Nanti perkara jagung, perkara ayam ada SOP-nya. Jadi saya minta tolong Bapak Ibu. Ayamnya belajarnya di mana? Ayamnya belajar dari 10 ekor tadi. 10 ekor itu tidak perlu tanam jagung dulu deh. Karena peliharanya di rumah, makanannya limbah rumah tangga. Wujud tanggung jawab. Begitu Bapak Ibu, saya mau investasi Pak. Berarti ayam akan diperbanyak, betul kan? Goalnya pengen berapa? Seandainya saya target awal Pak, saya kepengen punya induk 100 dulu deh. Seandainya ayam dengan induk 100 ekor. Ayam kampung murni Bapak Ibu, telurnya 1 bulan cuma 10 butir. Jadi ketemu berapa di sini? 1.000 telur. Tidak semua telur bisa ditetaskan. Telur yang bulat ser jangan ditetaskan karena dia akan jelek. Minta tolong yang bulat tadi jual untuk beli dedak atau beli jagung, untuk beli pakan. Sehingga yang ditetaskan maksimal 50%, 500. Dari 500 tidak semua bisa menetas. Ketika tidak bisa menetas, anggap aja yang netas cuma 0,8. Jadi ketemu 400. Saya minta maaf. Bapak Ibu punya induk 100. 100 itu banyak atau sedikit? Banyak. 100 itu kalau diuangkan cuma 4 juta, 5 juta. Betul atau tidak?
Modal 5 juta itu besar atau kecil? Seandainya 1 bulan dapat 400 ekor. 400 ekor kalau harga ayam 40.000 ya. Ketemu berapa? Dibagi 2, betul ya pakannya ya. Ketemu berapa? Saya minta maaf. Orang berlomba-lomba jadi pegawai. Gajinya bisa 8 juta. Untuk jadi pegawai 5 juta cukup atau tidak? Coba bayangkan ya. Untuk sekolah SD sampai perguruan tinggi Bapak Ibu butuh waktu berapa tahun? Paling cepat 6 tambah 6, betul ya? 12 tahun tambah 4. Ya betul ya, 16 tahun. Itu pun belum tentu kerja. Betul atau tidak? 16 tahun sekolah cukup 100 juta? Tidak cukup, kuliah saja bisa 100 juta lebih kok. Kalau ini dengan modal 5 juta, loh Pak kalau hidup, kalau mati kan bangkrut, makanya mulai dari 10 biar tidak usah modal 5 juta. 10 ke 100 berapa waktu Bapak Ibu? 1 tahun. 10 ke 100 itu cuma 1 tahun. Begitu sudah 1 tahun, ini sudah punya pendapatan. Ini pun tantangan. Imannya kuat enggak untuk jadi miliarder? Kalau untuk jadi miliarder, modalnya berubah, tambah lagi 01. Pendapatannya kan tambah 01 di sini. Betul atau tidak? 160 juta per bulan. Loh Pak, ngerumatnya kan susah. Ya memang kerja itu susah. Saya itu bingung, ngasih solusi itu bingung Bapak Ibu. Loh itu kan butuh kerja, Pak, butuh kerja gimana? Paham maksud saya di sini? Tapi minta tolong, sebelum pelihara ayam, tanam, itulah orang yang bertanggung jawab. Orang seringkali kebalik-balik, kuat modal beli ayamnya, habis gitu tidak kuat beli pakannya, ya sakit ayamnya Bapak Ibu. Ayam kalau kelaparan sudah menderita ya penyakit datang. Minimal pakan kita siapkan dulu. Jadi ini harus jalan bersama-sama. Ketika mulai dari 10 ekor ayam di rumah sambil dipelajari. Buat bibit sebagus mungkin. Yang jelek jangan takut. Ayam ditakdirkan untuk dipotong, potong yang jelek. Loh iya jangan disayang gitu. Jadi ayam itu ditakdirkan untuk dipotong, sudah. Jadi kalau dia sudah cukup dewasa, tidak cocok jadi induk, afkir. Sampai ketemu induk yang bagus. Jagung juga sama, milih yang bagus, yang bagus, yang bagus. Akhirnya setelah ini jadi, tidak ada yang semampai jagung itu. Jagung kami di Madura bukan saya yang tanam, petani saya yang saya suruh tanam Bapak Ibu. Keluar 2, keluar 3 tongkol. Coba bayangkan, tujuan saya kenapa saya ngajari seperti ini. Akhirnya di tempatnya Bapak Ibu banyak orang-orang pinter akan muncul. Bibit ayam jenis-jenis baru akan muncul. Jagung jenis unggul akan muncul. Betul atau tidak? Kita selama ini, tanda kutip, dibohongi luar biasa. Bibit harus beli, semua pakan harus beli. Itu kan yang untung pabriknya. Lah sekarang ini waktunya Bapak Ibu punya pabrik semua. Ini saya sedang membuat konsep Bapak Ibu punya pabrik tanpa modal. Betul atau betul kira-kira? Tapi tolong langkah demi langkah diikuti. Step by step diikuti. Kalau tidak diikuti, Bapak Ibu, Pak saya bosen Pak, langsung 1000 ekor, saya punya uang 100 juta kok. Boleh, bangkrut saya jamin. Karena apa kok bangkrut? Salah jalan. Salah jalan. Tetapi ketika kita mulai dari yang kecil didahului dengan syukur, apakah kemungkinan ada mati? Tidak, pasti ada. Ketika Bapak Ibu salah jalan, saya jamin di depan
selesai. Tapi jangan putus asa. Mental pejuang itu dari berapa kali kita jatuh. Wong ndak modal aja loh. Paham maksud saya ndak modal? Karena itu dari awal tolong sisihkan uangnya, simpen. Buktikan teori saya. Jatuh bangun kan ndak modal. Wong cuma jatuh bangun lagi aja. Sebentar. Ini serius. Seandainya Bapak Ibu mulai dari 10 ekor nih, betul kan ya? Dirawat sampai 1 tahun, sudah jadi 100. Terus ayamnya Bapak Ibu salah jalan, pakannya tidak ada, akhirnya beli di toko pakan yang Bapak Ibu tidak tahu bahwa penyakit masuk ke dalam. Akhirnya ayamnya mati, rugi kan, habis kan? Tapi modalnya kan cuma 10, kalau dihitung telurnya 10 kali setahun kan sudah cukup tuh Bapak Ibu. Balik modal kan, rugi atau enggak sih? Rugi Pak, rugi apa? Rugi waktu. Sekarang saya balik, selama ini punya ayam atau enggak? Kan juga sama-sama enggak punya ayam. Terus ada satu yang tidak bisa hilang, ilmu. Kalau ini sekolah Bapak Ibu, di sekolah peternakan anggap aja, enggak diajari kok ilmu ini. Ada enggak ilmu ini di peternakan? Nggak ada, ini ilmu ngawur saya. Loh iya, ini kan ilmu ngawur saya. Bagaimana ilmu yang sulit itu jadi praktis gitu loh. Wong tujuannya cuma pelihara ayam, pelihara kambing, pelihara sapi aja kok butuh 4 tahun baca semua buku, itu kan ya aneh toh. Nanti lupa semua. Ini kan sudah praktis gitu loh. Kalau gagal ya bangkit lagi. Kegagalannya di mana saya tunjukkan? Yang pertama, ada peraturan pelihara ayam di tempat saya. Tidak boleh ngundang ayam luar datang. Jangan gara-gara Bapak Ibu merasa sudah pinter pelihara ayam terus datangkan bebek baru karena bebeknya bagus, penyakitnya ikut terbawa Bapak Ibu. Yang kedua, pakan jangan beli di toko pakan. Karena toko pakan itu tempat berkumpulnya peternak ayam. Betul atau tidak? Lah tempat berkumpulnya peternak ayam itu ada yang beli obat, ada yang beli pakan. Penyakitnya itu loh ikut numpang di situ. Terus Bapak Ibu bawa pulang, terus bilang ayo sakit semua, gitu loh. Salahnya di sana. Terus yang kedua, ayam jangan dilepas, jangan bercampur dengan ayam tetangga. Ayam tetangga sakit ya biarkan saja mau sakit kok. Mati ya biarkan saja. Ayam kita jangan boleh mati. Karena itu peraturan tegas, di kandang ditulisi penyakit dilarang masuk. Kenapa kok penyakit dilarang masuk? Karena penyakit itu yang ngundang kita. Tamu boleh lihat, enggak boleh megang. Kadang-kadang kan kalau kita bangga dengan ayam kan dikasihkan ayamnya dipegangi kan gitu kan. Lah padahal orangnya tadi lo baru megang ayam sakit. Orangnya flu, terus ikut megang ayam, ya penyakitnya pindah ke ayam Bapak Ibu. Jadi kunci supaya ayam kita tidak sakit, satu, ayam tidak boleh terima tamu, titik sudah. Yang terima tamu Bapak Ibu saja, di luar kandang. Paham maksud saya? Jadi ini konsep. Kenapa saya mengajari Bapak Ibu harus bisa sampai ke level manajer. Dan bisa jadi miliarder. Karena saya butuh Bapak Ibu jadi pemimpin. Nanti ketika ayamnya sudah banyak, sudah sampai 1000 induk, berarti setiap bulan produksi berapa ekor berarti? Ini kan 400, betul ya? Kalau 1000 kan tinggal nambah nolnya 1 aja kan? Berarti per bulan berapa? 4000. Tanahnya luas atau enggak berarti jagungnya? Luas. Siapa yang tanam jagung? Petani. Kan enggak mungkin Bapak Ibu tanam sendiri. Nah dari sanalah Bapak Ibu bermanfaat bagi orang lain. Bapak Ibu sudah jadi gurunya orang lain. Ini cuman ayam sama jagung. Sudah banyak atau sedikit? Waktunya cepat atau lama? Seandainya Bapak Ibu yang punya anak SMP atau SMA kelas 1 dikasih pekerjaan ini, lulus SMA sudah jadi ratusan juta gajinya. Minta maaf, ketika dia kuliah kira-kira jurusannya ngawur atau tidak? Dia kuliah cari ilmu atau cari ijazah? Cari ilmu.
Karena itu saya berharap Bapak Ibu, ini program ini hanya untuk anak SMA pun bisa. Mudah atau susah? Nah, sekarang berikutnya. Jadi miliarder lagi, tenang saja. Seandainya sekarang Bapak Ibu pelihara, sebentar, tadi saya jelaskan ada yang lupa. Pasarnya kira-kira susah atau enggak jual ayam 4.000 per bulan itu? Sekarang saya tunjukkan. Siapa yang kita layani? Pernah tahu warung Lamongan? Ayam Lamongan lah sudah, enggak usah yang besar-besar. Taliwang boleh, Lamongan boleh. Sehari habis 10 ekor ayam banyak atau sedikit? Biasa atau luar biasa? Biasa. Seandainya sehari 10, 1 bulan berapa Bapak Ibu? Iya 300 ekor ya. Kalau kita 1 bulan 4.000 berarti butuh berapa warung Bapak Ibu? Ini 1 loh berarti cuman butuh anggaplah 15 warung. 15 warung itu 1 kabupaten atau 1 provinsi. Jadi ternyata program ini itu bisa hidup di tingkat kecamatan. Betul atau tidak? Jagungnya itu tingkat desa saja sudah selesai. Ayamnya di tingkat kecamatan itu selesai. Jadi kalau jualnya kemana? Ke warung Lamongan. Kalau supplier lain jual 40, Bapak Ibu jual 30, mereka lari atau tidak? Lari, wong ndak modal saja loh. Itu caranya menang dulu. Terus dikasih harga 30 dulu, makanannya enak, nanti naik jadi 50. Kenapa kok bisa naik ke 50? Karena nyari ayam seperti itu tidak ada. Betul atau tidak? Betul. Ayamnya empuk Bapak Ibu. Gurih. Promosi kalau saya biasanya potong ayam tanpa bumbu. Karena bumbunya sudah diberikan di ayam itu. Organik lagi. Nah, begitu orang tahu ayam ini organik, dipanasi, tidak ada lemaknya, dagingnya warnanya kuning, ketika dimakan rasanya gurih, orang pasti cari. Harga berapapun dibeli, tapi jangan terlalu mahal. Stabil saja, standar saja. Telurnya juga sama, nanti Bapak Ibu kan praktek. Tenang saja. Jadi pasarnya tadi tingkat kecamatan cukup ya? Cukup. Jalan jadi miliarder berikutnya Bapak Ibu, yang ketiga adalah kambing. Teori saya 1 kambing 6 tahun jadi miliarder. 1 kambing, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Kurang dari 1 itu mati. Sate. Beli kambing yang paling murah. Jangan kambing yang bagus, kambing yang jelek. Hobi saya Bapak Ibu kalau beli sapi, beli kambing itu paling murah. Kalau sapi yang sapi kurus gitu itu saya beli. Kalau saya beli sapi di sini, dulu orangnya beli 24 juta Bapak Ibu. Salah ngerawat, dijual ke saya cuma 17 juta. Kurus gitu loh. Ya akhirnya saya rawat gitu. Kenapa kok bisa harus dirawat? Lah kita ini kan kalau cari untung di sektor peternakan, cari yang kurus-kurus. Yang jelek-jelek, asal jangan yang mati loh ya. Nah, yang kurus, yang jelek untuk dirawat supaya berhasil. Jadi kalau kambing, goal saya cari yang harga 500.000. Bisa dapat harga 500? Terserah jantan atau betina, yang penting kambing dan punya ekor masih hidup. Ini angka ini relatif. Kuncinya cuma 1. Beli kambing dibesarkan selama 6 bulan. Ini cara yang masih primitif yang saya ajarkan. Kalau nanti sudah pinter ada cara lagi.
Tidak boleh beli yang harga 500, beli yang harga 300. Tahu yang harga kambing 300 Bapak Ibu? Bukan cempe Pak. Kambing yang masih seumur 1 minggu. Masih nyusu. Kita beli yang masih nyusu itu. Terus disusui. Tapi syaratnya satu, kita harus punya sapi perah atau kita punya kambing perah. Jadi kambing perahnya untuk nyusui anak kambing yang lain. Itu konsepnya. Nah, saya tunjukkan yang sederhana dulu. Konsepnya satu, ini 6 bulan jadi 2. Ini rumus. Jadi beli Bapak Ibu yang kecil, karena satu tolong diperlakukan seperti keluarga. Dirawat sebagus mungkin. Ya usah disusui, kalau sudah harga 500 sudah usia 4 bulan 5 bulan ini. Ini sudah 4 bulan 5 bulan. Lah nanti setelah 6 bulan itu dijual, golnya dapat cempe lagi 2. Ini rumusnya. Ada yang pernah jualan kambing di sini? Atau ternak kambing? Pernah jual tapi? Pernah jual Bapak? Ya. Kalau beli yang umur 1 tahun berapa harganya? 1 tahun kalau jantan bisa 1.500.000. Kalau 6 bulan cempenya? 6 bulan kalau betina 600.000-500.000, kalau jantan bisa 1 juta. Oh mahal ya. Kalau begitu beli aja yang domba. Beli aja yang jantan atau betina bebas. Pokoknya harga 500. Tujuannya satu Bapak Ibu. Ini di 6 bulan harus jadi 2. Ini rumus. Kalau boleh jualnya timbangan. Nah, jualnya di mana? Di warung sate. Nah, nanti Bapak Ibu, 1 jadi 2, ini adalah rumus. Kalau ini bisa sampai 6 tahun, kambingnya banyak atau sedikit? Banyak. Kalau hitung-hitungannya gampang, ngerjakannya yang susah. Nah, nanti saya ajari Pak. Goal saya ciptakan prinsip ini Bapak Ibu untuk saya maju anak-anak yang ada di desa, yang ada di hutan. Yang tidak mungkin bisa kuliah. Karena orang tuanya terlalu miskin. Saya tanya mereka, bisa beli handphone Pak? Bisa. Kok enggak beli kambing Pak? Enggak, untuk apa dirawat kan gitu kan. Karena kambing itu murah. Padahal makannya kambing sama makannya handphone, mahalan handphone Bapak Ibu. Betul atau tidak kira-kira? Nah, saya meluruskannya di sini. Siapa anak-anak ini? Saya berharap anak-anak SMP. Anak SMP kasih pekerjaan 1 ekor kambing. Kalau sampai lulus SMA berarti 6 tahun. 6 tahun dari 1 kambing jadi berapa Bapak Ibu? Kalau seandainya harganya 1 juta jadi berapa miliar? 4 miliar. Loh Pak, ngitungnya kan gampang loh. Ya ngitung aja susah lah, ada dikerjakan. Ngitungnya gampang. Goalnya di mana? Goalnya di sini. Kalau 1 anak bisa membesarkan kambing 1, 3 tahun jadi 64, saya jamin dia bakat jadi miliarder. Nggak usah sampai 4.000 deh. 1 orang itu kemampuan melihara kambing cuma 60 sampai 64 Bapak Ibu. 64 ini berubah 4 jantan, 60 betina. Kambing itu konsepnya 7. Setiap 7 bulan dia akan beranak. Jadi kalau punya 60, setiap 7 bulan dia beranak, anggap aja beranak 9, betul ya? Berarti setiap bulan pendapatan sudah 9 juta. Seandainya dengan karyawan 1, anaknya masih dapat 5 juta. Karyawannya 4 juta. Nah, seandainya coba bayangkan, anak SMA, anak kuliah punya gaji 5 juta. Jalannya ke kuliah beda atau tidak?
Beda. Yang lain itu lulus cari kerjaan, saya sudah jadi bos di sini. Bukan pemberian orang tua lagi. Bos kambing. Nanti mobilnya mungkin dikasih merek kambing. Ini konflik tradisional, konvensional, yang masih ngarit, yang masih diumbar. Konsep ini saya ciptakan untuk teman-teman kita yang ada di hutan, Bapak Ibu. Jadi di hutan pun bisa jadi miliarder. Tidak ada alasan untuk tidak bisa jadi miliarder. Artinya bisa jadi sukses. Mudah atau susah? Pilih mana? Kambing, ayam, jagung, atau yang lainnya dulu ini. Ternyata jadi miliarder banyak jalannya ya. Waktunya cepat atau enggak? Cepat. Kalau punya ilmu, betul Ibu. Kalau punya ilmu. Kalau enggak punya ilmu, ya kambing 10 tahun jadi 1. Besar dijual karena dia enggak bisa berhitung tentang konsep. Nah, setelah punya kambing, Pak, Bu, ini adalah investasi. Investasi itu keuntungannya ini kecil. Ini besar atau kecil keuntungannya? Kecil, ini kecil Pak, rugi. Saya tunjukkan rugi. Pelihara 1 dijual ada untung 1. Ada untung anggap aja harganya untung 500, betul kan? Untung 500 tahun untung besar atau untung kecil? Kecil. Bulan ini pun masih kecil, cuma untung 3 juta, 1,5 juta, masih tidak untung. Sampai di sini pun ini belum untung. Kalau dihitung real dengan tenaga kerja. Tapi ini kan sekolah. Ini sekolah. Setelah ini jalan baru lulus. Baru punya income. Sudah bisa punya passive income. Supaya ini berubah dari investasi tapi keluar nilai bisnis, ini perlu strategi. Makanya saya kombinasi. Kalau pelihara kambing harus tanam jagung manis atau jagung muda. Mau tidak mau, kambing itu harus makan. Setuju atau tidak? Bapak Ibu senang tidak senang, kambingnya harus makan. Dan penyakit kambing terbesar itu apa Bapak Ibu? Kembung. Kembung itu karena apa Bapak Ibu? Makan daun muda. Hati-hati bapak-bapak ya, tolong jangan makan daun muda, nanti kembung. Nah, supaya tidak makan daun muda, kita harus punya patokan yang jelas. Karena itu yang saya tanam jagung manis atau jagung muda. Usianya pasti deh 80 hari. Sudah. Kalau sudah 80 hari tua atau muda batangnya? Sudah cukupan tua. Banyak orang juga komplain, masa jagung apa kambing dikasih makan batang jagung terus nanti bosen. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, siapa yang sudah makan nasi lebih dari 10 tahun di sini? Bosen atau tidak? Kok enggak bosen tuh makan nasi terus ini, sudah puluhan tahun loh ini. Kalau sudah jadi kebiasaan justru kambing itu akan senang. Kalau kasih lauk boleh. Dapat dari mana, ada buah pisang kasihkan, ada bukan buahnya, kulitnya maksudnya. Ada dapat kleriside, kaliandra atau apa, kasihkan. Dia akan bahagia. Itu cuma untuk bahagia-bahagia saja. Tapi makanan utamanya tetap. Terus yang kedua, berarti ketika kita sudah punya ini baru bisnis. Ini investasi. Bagaimana caranya? Contoh deh. Saya hitung, siapa di sini yang punya kambing? Berapa ekor? Mbah Lurah punya berapa ekor, Mbah? Oke, 60 baik. Oke. 60 ekor. Ngasih makan Mbah nggih? Ngarit napa? Ngodot. Iya, ngodot itu rumput odot ya Bapak Ibu ya. Ngarit tapi ya. Rumput gajahnya dapat uang enggak, Mbah, ketika diarit, Mbah? Keluar biaya atau terima? Keluar biaya terus loh. Lebih kenceng dia dari saya loh, Bapak. Nah,
Yang harus dihindari di sini, jangan sampai usaha itu gara-gara usaha kambing yang maunya investasi jadi biaya. Oh, 1 hektar untuk 60. Ayo kita bandingkan sekarang dengan cara saya. Nanti ikhlas loh ya kalau di traktor. Ayo kita hitung sama-sama Bapak Ibu. 60 itu setiap hari butuh 4 kilo pakan. Berarti pakan sehari butuh berapa? 250 kilo. Wajib loh. Terus yang kedua, dari 250 kilo, 1 kilo itu isi 4 jagung. Berarti butuh berapa? 1000 jagung. 1000 jagung kan tidak mungkin semuanya hidup, betul atau tidak? Berarti kita harus tanam paling tidak 1.500 sampai 2.000, anggap aja 1.500 lah. Oke ya. Nah, 1.500 per hari. Kalau 1 meter itu isi 10 tanaman, berarti ini dibagi 10. Berarti ketemu berapa per hari? 150 meter persegi. Umurnya jagung 80 hari. Berarti butuh tanah berapa? 1,2 hektar. Loh. Betul atau betul? Nah, perbedaannya di mana? Saya tanami odot. Odotnya menghasilkan atau tidak? Tidak. Tetapi gara-gara saya tanami jagung untuk ngasih makan kambing 60, saya setiap hari dapat 250 kilo pakan dan jagung sebanyak 1.000. Betul atau tidak? Kalau 1.000 itu dijual 1 biji 1.000 rupiah, berarti pendapatan per hari berapa? 1 juta. 1 bulan 30 juta. Untungnya kambing lo enggak dapat 30 juta. Belum untung malah. Terus yang kedua, untungnya sawah sendiri cari 30 juta mudah atau susah? Susah. Jadi kalau begini inilah sistem. Loh Pak, kalau kambing saya nanti banyak, jagung saya banyak, bagaimana caranya? Ya dijual. Bapak Ibu seringkali di YouTube juga saya sampaikan. Pernah tahu warung sate Bapak Ibu? Tahu ya? Warung sate yang sehari motong satu itu besar atau kecil? Biasa kan? Itu tingkat kabupaten atau tingkat kecamatan atau tingkat desa? Yang sehari motong satu itu loh ya. Saya minta maaf. Untuk membuat 1 ekor kambing per hari yang siap potong, Bapak Ibu butuh berapa induk? Berarti 1 kali 30, betul ya? 30. Terus yang kedua, siklusnya kambing itu 7 bulan. Berarti ini dikalikan 7, ketemu berapa? 210 ekor. Punya 210 ekor induk itu baru mampu melayani 1 warung. Loh Pak, kalau saya punya 210 induk berarti saya harus punya jagung berapa? Ya dikalikan sendiri tuh Bapak Ibu. Berarti butuh berapa hektar kalau begitu jagungnya? Anggap aja 210 dibagi 60. Ketemu berapa? Anggap aja deh ketemu 4 boleh ya? Ketemu 4. 4 kalinya berarti 4 hektar. 4 hektar per hari sudah 4 juta. Lihat kambingnya atau lihat jagungnya kalau begini? Lihat jagungnya. Kambingnya jadi apa? Mesin pembuat pupuk. Jangan pulang dulu ya Mbah Lurah ya. Nanti kesusu pulang. Belum belajar buat pupuknya. Nah, inilah yang disebut dengan manajemen pertanian. Tanpa kita belajar manajemen pertanian Bapak Ibu, petani kita akan tetap kosong. 0. Loh Pak, jual di mana jagung manisnya? Di pasar. Sudah. Kalau seandainya Pak, semua ini jagung manis harganya murah, lebih murahi lagi. Wong tujuannya bukan jual jagung manis saja loh. Betul atau tidak?
Seandainya Bapak Ibu jual jagung manis harga 500, yang lain mau tanam atau tidak kira-kira? Wassalam. Betul atau tidak? Kita ini kan butuh pakan setiap hari. Kalahkan seminggu Bapak Ibu, pasar langsung habis. Nanti Bapak Ibu cuma dituntut gitu aja loh. Buat yang banyak. Serius. Ini serius, ini mudah Bapak Ibu, ini gampang sekali. Asalkan punya pupuk sendiri. Kalau tidak punya pupuk sendiri, jangan coba-coba. Bahagia ya jadi petani ya. Karena masih di sini Pak, belum pulang. Kalau pulang bingung nanti Pak. Nah, terus yang harus kita siapkan untuk membuat sistem itu adalah pupuk, Bapak Ibu. Kalau tanaman jagung berarti kita siap pupuk horti. Kalau tanamannya padi berarti kita siap pupuk urea. Urea saya ya Bapak Ibu ya, bukan urea pabrikan. Nah, pupuk inilah yang harus kita buat. Syaratnya harus punya ternak. Kalau tidak punya ternak bisa buat kompos hitam. Kompos hitam itu untuk apa? Untuk media tanam. Bapak Ibu nanti kan juga akan praktek buat media tanam. Media tanam itu kompos hitam itu begini konsepnya. Bapak Ibu gali tanah kurang lebih 20 cm. Setelah digali tolong dikasih ranting di sini. Nah, di sini ini isinya rumput, isinya apapun taruh di atasnya, dapat 10 cm taburi dengan pupuk. Taburi dengan tanah. 10 cm lagi taburi dengan tanah sampai penuh. Setelah ini 1 sampai 2 bulan ini jadi media, ini jadi kompos. Kompos ini Bapak Ibu kelasnya hanya sebagai kompos. Nah, kalau kelasnya kompos itu sama dengan kompos dari ayam, kompos dari sapi, kompos dari daun itu sama, kelasnya kompos. Jeleknya saya harus katakan jujur, dipupuk sekarang bagusnya 6 bulan sampai 1 tahun ke depan. Sudah ada yang sering pakai pupuk kandang di sini? Sudah banyak ya? Dipupuk sekarang itu bagusnya tahun depan, Pak. Tapi kalau Bapak Ibu rajin, dipupuk lagi, itu sebenarnya hasil dari tahun lalu. Kelihatannya, oh tak pupuk kandang aja bagus sekali, itu padahal bagusnya dari tahun lalu. Bukan yang sekarang dipupukkan. Nah, karena itu Bapak Ibu, ini adalah dasar. Seandainya Bapak Ibu nanti buat sawah palsu, buat media macam-macam, apa yang kita gunakan? Rumput. Carilah rumput yang ada di sekitar tanahnya Bapak Ibu. Nanti saya jamin, kalau Bapak Ibu melakukan program ini, Bapak Ibu akan kekurangan rumput. Nanti nunggu rumput itu kapan tumbuh. Karena apa? Butuh untuk buat kompos. Nah, terus yang kedua yang kita sebut dengan pupuk horti dan pupuk urea yang kita buat. Organik itu Bapak Ibu terus terang, satu, kita itu tidak diminati. Saya ketika mengajarkan tentang organik banyak orang yang komentar, nanti kita ini mundur seperti zaman primitif, kita ini nanti seperti Laos yang gunakan pupuk organik malah pertaniannya langsung kekurangan. Ya saya katakan jujur, kita berbeda dengan mereka. Saya membangun pertanian organik bukan baru, Bapak, cukup lama saya sudah membangunnya. Nah, goal kami organik dengan kimia itu seimbang. Karena itu saya harus ciptakan pupuk yang berkualitas sama dengan pupuk kimia, tapi harganya lebih murah daripada kimia. Kenapa sih orang tidak mau gunakan organik? Karena begini, sudah ada yang pernah tanam cabai di sini pakai pupuk organik sebagian terus pakai pupuk kimia? Sudah? 1 bedeng 10 meter dikasih pupuk organik berapa karung, Mas? Enggak. 10 meter dikasih berapa karung? 2. Lihat ini. 10 meter persegi dikasih 2 karung. 1 hektar berarti butuh berapa karung?
Banyak atau sedikit? Banyak. Terus kalau seluruh petani suruh tanam organik kayak gini, ini loh masih pakai kimia lagi. Betul Mas? Hasilnya tidak bagus lagi. Pupuknya sudah segini banyak Bapak Ibu. Mau ndak petani yang lain suruh buat pupuk model kayak begini kira-kira? Balik kanan. Tenaganya ndak nutut, biayanya terlalu mahal. Karena itu saya buatkan pupuk yang setara dengan pupuk kimia. Dari 2000 ini saya sisakan cuma 50 karung. Sudah jauh atau tidak? Sudah selisih 1950. Ini sudah tanpa pupuk kimia. Sudah full organik. Nah, bagaimana caranya? Karena itu saya keluarkan katalis. Tadi banyak yang tanya tentang katalis. Kenapa saya harus keluarkan katalis? Katalis itu senjata saya, Bapak Ibu. Saya sedang mempersiapkan zaman untuk perang. Katalis itu sebenarnya bukan untuk pupuk, Bapak Ibu. Katalis itu limbahnya obat saya, herbal saya, yang namanya gadok. Kenapa saya harus buat katalis? Katalis itu ada misi dan visinya sendiri. Misinya begini, nih gara-gara Bapak Ibu sudah masuk di angkatan injury time, kita masuk perubahan di tahun depan, saya tunjukkan, saya bongkar rahasianya. Saya sedang menyiapkan tanaman sebagai obat. Saya punya pabrik obat Bapak Ibu, tapi saya tidak ikhlas jual obat. Kenapa saya tidak senang jualan herbal? Karena satu, saya tidak pernah bisa menyembuhkan orang. Yang menyembuhkan hanya Gusti Allah. Karena itu yang paling saya takutkan. Kalau ada pasien sembuh karena produk saya, itu saya takut. Takutnya apa? Dia melihat berarti obat saya berkhasiat. Itu yang saya hindari betul. Karena itu di perusahaan kami pantangan untuk testimoni. Saya bisa marah kalau mereka kasih testimoni. Kenapa saya marah seperti itu? Karena saya tidak ingin jualan herbal. Hanya pasien tertentu saja yang memang harus saya baru kasih boleh beli. Dulu Bapak Ibu ketika di masa jayanya produk saya 3-4 tahun yang lalu sebelum saya rubah sistem. Orang itu bisa cium kaki saya gara-gara sembuh dari penyakit. Itu bukan 1-2 orang, ribuan orang. Kadang-kadang antri jam 2 pagi untuk ketemu saya jam 2 siang. Itu tidak konsultasi Bapak Ibu, cuman bilang terima kasih sudah sembuh. Karena itu di herbal itu sangat menakutkan. Karena ini sangat menakutkan. Saya kasihkan Bapak Ibu semua ilmunya nanti. Biar ya jadi dukun Bapak Ibu, tapi jangan sekali-sekali jadi orang sombong loh ya. Ilmunya nanti kalau Bapak Ibu sudah tergabung di grup, minta ilmu aja di sana ada. Karena cita-cita saya ada pabrik-pabrik herbal di seluruh desa. Pabrik kecil-kecil maksud saya. Supaya apa? Bapak Ibu bisa menyelesaikan masalah di sana. Kalau pupuk kimia dengan pupuk organik Bapak Ibu, ini di dunia pertanian, di dunia herbal pun sama. Saya buat setara kimia saya dan organik saya, herbal saya sama. Kenapa saya berani katakan seperti itu? Pasien-pasien kami adalah pasien-pasien yang tidak lulus dari rumah sakit. Sudah keliling 10 rumah sakit tidak sembuh-sembuh. Pasti larinya ke kita. Makanya saya itu sering ngeluh sama pasukan saya. Mbok yo kita dikasih pasien batuk, pilek, diare. Yang datang kan berat-berat semua Bapak Ibu. Nah dari sana saya betul-betul mawas diri Bapak Ibu. Ya insya Allah ya nanti karena kita pelatihan cuma 2-3 hari, materi kan harus selesai juga kan gitu ya. Nanti kalau herbal boleh tapi jangan banyak-banyak ya kalau konsultasi herbal ya. Nanti materi herbal Bapak Ibu besok dapat materi dari Pak Bambang sedikit.
Nah, tujuan kita di sini. Kenapa saya buatkan katalis? Supaya tanaman ini sudah jadi obat. Jadi Bapak Ibu, pupuk ini adalah obat yang saya masukkan dalam pupuk. Itulah katalis. Karena itu banyak orang-orang iseng-iseng buat, oh katalis itu cuma dari Leaf Mall. Leaf Mall itu pembenah tanah tempat kita. Leaf Mall itu kompos. Ada yang bilang, oh buat katalis itu dari bahan ini itu luarnya saja. Itu bungkusnya saja. Tapi katalis saya yang sebenarnya adalah untuk obat. Membuktikannya gampang. Selama Bapak Ibu di sini, 3 hari di sini, mulai kemarin, Bapak Ibu pasti bisa cerita. Hanya lewat makanan saja. Coba bayangkan, tanamannya berarti tanamannya sakti atau tidak kalau begitu? Sakti. Padahal yang ditanam kangkung, bayam, sawi. Artinya apa? Obat itu akan murah dan obat itu hanya ada di sekeliling rumah kita. Karena gerakan besar saya dilarang sakit. Bahagia Bapak Ibu. Nanti jadi ketika nanam jangan takut. Ini bukan tanaman biasa. Ini tanaman yang luar biasa. Ayamnya pun beda, telurnya pun beda. Semua beda, ikan beda. Eksklusif kita. Tapi tolong tidak boleh dijual mahal ya. Harganya ya boleh mahal sedikit lah. Jangan mahal-mahal. Kalau tidak mampu kasih yang murah. Jam berapa Bapak Ibu? 2 lebih kurang? Lebih 5. Baik, oke. Saya lanjutkan sedikit. Nah, konsep ini tadi Bapak Ibu tujuannya begini. Siapa di sini yang betul-betul kepingin punya perusahaan? Semua ya. Ikuti teori saya. Buat perusahaan tanpa modal. Kenapa saya harus bangun pertanian ini dan Bapak Ibu harus jadi miliarder? Kita mulai dari awal. Buat LRT gratis atau tidak? Makan ayam 10 tadi sebenarnya gratis atau tidak? Dia kan bisa menghidupi dirinya sendiri kan? Terus yang kedua Bapak Ibu membuat ukuran keyhole ini gratis atau tidak? 3x3. Lulus ini dapat ilmu. Ilmunya untuk apa? Sekarang saya tunjukkan rahasianya berikutnya. Banyak orang kepengen jadi orang sukses, setuju? Yang dibutuhkan apa? Modal, betul kan? Saya punya modal berapa? Buat pabrik itu modal berapa? Jadi miliarder itu modal berapa? Pasti modal yang dijadikan. Tapi kalau kita mulai dari sini pakai modal atau tidak? Tidak. Terus setelah tercipta ilmu buatlah penghasilan harian 300 meter PH. Ini untuk hidup. Kalau hidupnya dari lahan 300 meter, sengsara atau tidak yang kerja ini? Artinya dengan jerih payah atau tidak? Uangnya yang diterima besar atau kecil? Ya kecil kan masih dianggap aja UMR kan? Berarti uangnya itu kan uang yang susah, betul enggak? Kalau uangnya kerjanya susah, kira-kira nghabiskannya enak atau enggak? Pasti lebih pelit. Bukan pelit kayak apa gitu loh, katanya kan pelit pangkal kaya. Bukan, hati-hati. Betul kan? Saya minta tolong, ini paling modal 200.000 untuk beli benih dan lain-lain. Yang lainnya keringat kita. Bapak Ibu kerja ini full, setiap hari kan cuma 1 bedeng. Setiap hari kerja cuma 1 jam per hari. Tidak boleh lebih. Kerjakan yang lain. Setiap hari nyangkul 10 meter, besok 10 meter, besok 10 meter, besok 10 meter. Kalau ini sudah sampai bulat Bapak Ibu, pekerjaannya bertambah jadi 2 jam per hari. Nah, setelah ini selesai, Bapak Ibu tahu tujuan saya kenapa harus nyangkul, kenapa harus bergerak 2 jam sehari. Siapa yang tidak kepingin sakit asam urat, kolesterol, diabetes, dan jantung?
Semua, tolong bergerak 2 jam sehari. Ini gerakannya di angka 8.000 sampai 10.000 gerakan. Nyangkul, kenapa nyangkul? Olahraga. Daripada lari tidak karuan, lari dari kenyataan. Lebih baik mencangkul. Kalau punya masalah tak cangkul masalahnya, semakin kuat semakin dalam. Nah, ini untuk gerakan ini. Supaya kita tidak sakit. Syaratnya tidak sakit itu sepele Bapak Ibu, bergerak. Makan saja terus tidak bergerak, ya pasti penyakitnya yang datang. Makanya kayak saya juga susah, gerakan saya cuma nulis, makanya seringkali dikira yang olahraga itu mulutnya tok. Yang paling sehat bibir saya. Aduh. Terus yang berikutnya Bapak Ibu, setelah ini lulus, Bapak Ibu kan baru mulai ayamnya tambah banyak dalam konsep 1005. Gerakan di sini kerjanya sudah 3 jam, pagi 1 jam, sore 2 jam. Kenapa saya bisa ngitung waktu sampai ngitung gerakan Bapak Ibu? Ini pekerjaan saya dulu. Sebelum saya mengajar, ini yang saya lakukan bertahun-tahun. Ini bukan cerita kemarin. Ini cerita yang saya lakukan sampai saya hitung dengan gerakannya. Kalau bukan pengangguran kan tidak bisa kan? Jadi kalau bergerak seperti ini Bapak Ibu, kita bisa dapat penghasilan dan kita bisa dapat kesehatan. Nah, setelah jadi di sini, Bapak Ibu kan sudah jadi berubah status, jadi pengusaha. Kenapa kok bisa jadi pengusaha? Ketika sudah punya 1 tambah 1 orang, punya asisten, punya murid, lulus 1 buat lagi 1. Saya minta tolong. Setelah ini jalan 2 tahun, ini muridnya sudah 12. Berarti Bapak Ibu sudah punya passive income atau belum? Ingat loh ya, kita tambah lama tambah tua. Kita tambah lama tidak bisa kerja Bapak Ibu. Saya saja sering bergurau sama Pak Bambang, masa kita ini besok sampai ngajar sampai bawa teken Pak? Paham maksud saya ya? Karena itu kita harus mendelegasikan, kita harus mengajari orang, memuridkan orang. Kalau 12 sudah deh, ketemunya di angka 180 juta per hektar. Seandainya untuk karyawan 90 juta, kita terima 90, untuk lain-lain kita anggap aja terima bersih 50. Sudah bahagia atau belum? Inilah yang disebut passive income. Berapa waktu Bapak Ibu bangun passive income kalau begitu? 2 tahun ditambah 1, berarti 3 tahun. Saya berharap tahun yang ketiga, Bapak Ibu sudah mulai bisa beli robot. Nanti kami akan produksi robot. Tapi tidak seharganya Elon Musk. Karena robot saya tidak dicat, tidak cantik. Robotnya traktor. Paling kisaran 15-20 juta lah. Tapi sudah bisa nanam, sudah bisa nyemprot, sudah bisa panen. Minimal tanam, semprot, dan panen. Sudah. Gimana Pak? Pantau saja, enggak apa-apa. Tapi tunggu nanti. Ini bukan saya yang buat, nanti teman-teman kita. Pas suka ya teman-temannya Bapak Ibu sendiri yang buat. Saya hanya mengkoordinir saja. Nah, di situ saya akan titipkan energi. Jadi itu bisa jadi diesel, bisa jadi robot, bisa jadi macam-macam. Nah, karena 1 alat untuk semuanya. Doakan mudah-mudahan cepat jadi. Kenapa kita harus ke modern semuanya? Nggak usah besar-besar dulu. Kuasai 1 hektar. Buat sebagus mungkin. Buat semodern mungkin. Jualnya kita bentuk dalam kesehatan. Nah, untuk kesehatan kita akan lanjutkan besok. Oke ya? Kita akan praktek Bapak Ibu. Selamat praktek. Nanti kalau bawa handphone tolong direkam, dihafalkan sampai betul. Jangan sampai pulang terus tanya gimana ya caranya.
Nanti satu grup tertawa loh ya. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbah dibongkar.